Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, para guru, para hujaj, para tokoh sesepuh, bapak-bapak yang kami hormati, alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kita punya waktu dan kesempatan dan keinginan untuk sholat berjamaah di Masjid MRTK yang rutin setiap Sabtu, disusul dengan acara pencerahan siraman rohani. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah setiap pengajian itu dihadiri para malaikat, dan kita tahu dalam ajaran kita para malaikat itu aminnya mengikuti, mengaminkan doa kita. Itu insya Allah membuat doa kita bisa mustajab. Dan tentu juga kita bersyukur dengan segala karunia Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan dan yang mungkin sering juga tidak kita rasakan. Tema yang mau saya sampaikan pada pagi ini sebenarnya ini tema untuk pengajian di Mushola Al-Ikhlas besok. Karena itu untuk MRTK disubkan ya, ada subnya di sini. Jadi ini terinspirasi oleh saya membaca buku itu, Nabi Muhammad tuh berdakwah itu bukan hanya mengandalkan sebuah yang bersifat dukungan ilahi gitu, tapi pribadi beliau sendiri memang luar biasa cerdas. Nanti ini mungkin saya akan sampaikan di Mushola Al-Ikhlas. Untuk yang di sini saya subkan di sini. Ini judulnya. Ini merespon peristiwa apa yang dialami oleh Gus Miftah. Gus Miftah, siapa namanya itu? Gus Miftah, pokoknya itulah namanya. Nama lengkapnya ada Habibur Rahman itu ujungnya. Ini sedang ramai di publik Indonesia, terutama di medsos. Lalu saya merenung-renung, di Indonesia itu kalau sudah melibatkan publik, menyentuh sensitivitas publik itu repot ya. Dan itu mungkin yang disebut dengan demokrasi dipadukan dengan spiritualitas gitu ya. Lalu kita, mungkin ini judulnya jarang dibahas gitu. Saya coba padukan antara konsep demokrasi dengan spiritualitas gitu ya. Demokrasi itu kita maknai adalah sistem pemerintahan kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Demokrasi berasal kata demos, berarti rakyat, kratos adalah kekuasaan. Jadi kita bersyukur di Indonesia itu rakyatnya memiliki ruang dan waktu
untuk berpartisipasi menentukan arah kebijakan pemerintah dan negara ini sesuai dengan harapan kita. Gitu. Di antara banyak hal keputusan-keputusan negara itu di Indonesia, dan ini nggak mungkin terjadi di negara yang non demokratis kayak Arab Saudi, Timur Tengah ya banyak kan tuh, ya Timur Tengah, Lebanon, kemudian Yordan, Bahrain dan seterusnya, ya. Bahkan dalam batas tertentu Malaysia itu dan Singapura soal demokrasi itu di bawah kita, gitu ya. Ruang partisipasi rakyatnya lebih luas dan lebih besar Indonesia. Kita patut bersyukur. Kasus Sambo misalnya, seorang elit, pejabat tinggi, pejabat pusat yang tadinya merekayasa bahwa saling bunuh antara polisi itu sedang melindungi istrinya, kemudian dibongkar sedemikian rupa oleh masyarakat, kemudian pemerintah punya keberanian, pada akhirnya rekayasa itu bubar dan proses pengadilan menentukan Sambolah dan istrinya yang menjadi tersangka dari rekayasa peristiwa saling tembak antara polisi. Kemudian urusan MK, ya, keputusan 60 itu juga karena desakan rakyat. Dan terakhir adalah urusan kata-kata yang meremehkan dan merendahkan pedagang kecil yang dilakukan oleh tokoh agama seperti Gus Miftah yang kita sebutkan. Ini ada unsur demokrasinya, ada ruang partisipasi publik karena publik merasa apa yang dilakukan oleh sang tokoh ini menyinggung, merendahkan perasaan bersama sebagai rakyat biasa, gitu, rakyat rendahan, gitu ya. Jadi sedemikian rupa berhari-hari, pada akhirnya kemudian Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan presiden di bidang urusan toleransi dan toleransi dan apa gitu ya, mengundurkan diri. Ini betapa orang Indonesia itu kalau sudah tersentuh perasaan bersamanya, perasaan publiknya itu nggak bisa main-main. Termasuk misalnya persoalan naturalisasi pemain sepak bola Indonesia itu didukung betul oleh rakyat Indonesia yang dahaga dengan prestasi Indonesia yang selalu tercecer di bawah Thailand dan Vietnam. Dan sekarang kita disebut dengan King Indo karena kedua negara itu terlampaui capaiannya. Urusan di kualifikasi Piala Dunia ronde 3 yang Vietnam cuman dapat nilai 3 udah gugur, dan Thailand kalau nggak salah nilai poin 2 gugur. Indonesia masih bercokol dengan poin 6, bahkan sekarang posisinya ranking 3 yang punya kemungkinan untuk masuk Piala Dunia, mudah-mudahan gitu ya. Apalagi kalau sudah bisa mengalahkan Australia. Kemarin mengalahkan Arab Saudi udah kayak jadi juara dunia gitu ya, merasa jadi juara dunia. Ngalahin Arab Saudi, kita 43 tahun nggak pernah menang. Bayangin, 43 tahun tuh usia kita, usia Pak Peno sih lebih ya. Usia saya tambah 7 gitu. Mudah-mudahan kita sebelum meninggal bisa menyaksikan Indonesia masuk Piala Dunia ya. Itu luar biasa, itu prestis banget di dunia itu, Piala Dunia. Kalau masuk Piala Dunia, waduh, orang Indonesia kan kalau sudah nonton di mana aja bisa kayak di negeri sendiri. Apalagi kalau Piala Dunia, mudah-mudahan, semoga saja. Itu ya, partisipasi rakyat Indonesia luar biasa, dan ini sebuah kenikmatan yang perlu kita syukuri. Hasil reformasi Indonesia
Sekarang ini kita bisa ngomong apa aja kecuali yang melanggar hukum ya. Membuli, memfitnah, hoax itu bisa kena hukum. Tapi kalau di luar itu kita bebas ngomong apa saja. Sehingga kita punya partisipasi untuk menentukan arah pemerintah, kebijakan dan negara. Lalu di mana spiritualitasnya? Nah, ini. Spiritualitas itu apa? Ya. Kok bisa dihubungkan demokrasi dengan spiritualitas? Nah, ini juga saya coba mikir-mikir aja. Kok ini betul-betul Indonesia ini? Kalau rakyat marah gitu, wah repot aja urusannya. Ya. Dan itu bagus sehingga pemerintah itu hati-hati ya. Walaupun urusan korupsi ini masih jadi persoalan. Kita bersyukur bahwa kejaksaan melampaui prestasi APK. Yang dibongkar tuh urusannya ratusan miliar, puluhan triliun. Gitu ya. Mudah-mudahan kejaksaan kita terus istiqomah dan pemimpinnya masih pemimpin yang lama nih. Mudah-mudahan terus berprestasi. Spiritualitas itu apa? Spiritualitas itu adalah pengalaman manusia yang merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Misalnya gini, Pak RT Sukaryanto misalnya hadir ke MRTK ini, Pak RT itu bukan semata persoalan ibadah gitu. Ibadah tentu, tapi ada pengalaman batiniah yang ingin dicapainya. Apa misalnya? Ingin ada sebuah peningkatan kenikmatan beribadah sekaligus silaturahmi di dalamnya, mempererat hubungan sosial gitu ya. Selamat datang Ketua Yayasan Mushola Al-Ikhlas ya. Pak Jalu. Ketua saya di Mushola Al-Ikhlas. Ada keinginan lain, misalnya mudah-mudahan setiap langkah saya ke masjid raya ini selain dapatkan pahala, mendapatkan nilai silaturahmi, dan nilai silaturahmi itu adalah bisa memperpanjang umur, menambah rezeki, menjauhkan dari mara bahaya misalnya. Itu sudah nilai spiritualitas. Atau misalnya Pak Jalu ke masjid raya ini bukan sekedar pengurus, tetapi selalu merasa kalau habis pulang dari masjid raya itu ada kenikmatan spiritual batinnya. Itu spiritualitas. Atau saya misalnya tiba-tiba bisa ke sini hari ini, itu luar biasa. Kenapa? Maaf, hari Minggu lalu ya saya ngisi Cafe Morning, nggak datang ke Mushola Al-Ikhlas karena saya sakit perut. Untung ada Ustaz Irfan itu. Jam 2 saya sakit perut, mules gitu ya. Buang-buang air, doa, tahajud. Pagi-pagi bangun jam 5:15. Itu ya. Itu nggak bisa itu. Tadi di sini saya alhamdulillah alarm saya juga nggak nyala lagi. Tapi pas azan saya bangun. Azan bangun, sholat sunnah, mules lagi. Wah, gawat ini urusan. Saya mau WA Pak Jalu apa gimana ini? Waduh, gawat ini. Buang air. Tapi alhamdulillah masih bisa. Keburu-buru saya sholat nggak tahu tuh. Kayak di Uber gitu ya. Tapi mohon maaf, mama Allah udah ini demi umat gitu. Perasaan saya akhirnya kita tuh nggak apa ya, nggak berdaya banget itu. Dikasih Allah mules sudah selesai urusan. Kalau tadi Allah nggak merestui, saya mungkin lama buang airnya, saya lagi urusannya tuh. Pak Jalu mohon maaf, saya sakit perut, terus saya nggak bisa, tolong ganti Pak Haji Sepeno atau siapa gitu. Gitu. Alhamdulillah masih bisa. Itu spiritualitas. Ada sebuah penghayatan di dalam hidup ini, kita ini kayaknya mau berbuat baik pun butuh pertolongan Allah. Makanya dalam doa Nabi itu kan sayang banget sama sahabatnya. Kalau nggak salah siapa yang diajarin doa ini? Allahumma
A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi kepada salah satu sahabat yang disayanginya. Saya lupa sahabatnya itu. Abu Darda apa siapa gitu. Ini sahabat yang disayanginya oleh Nabi, diajarkan habis sholat kamu baca doa itu. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam hal mengingatmu, zikir padamu, ala dzikrika wa syukrika, dan dalam hal bisa mensyukuri kenikmatanmu, wa husni ibadatik, dalam hal untuk bisa memperbaiki ibadah-ibadahku. Jadi itu yang diajarkan Nabi kepada sahabat yang disayanginya, untuk selalu kita berdoa dengan doa yang tadi supaya kemudian terjaga dan terpelihara spiritualitas kita di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Coba kalau kita nggak punya spiritualitas, ibadah tuh kan biasa aja, gerakan kan, Allahu Akbar, takbir, ya, salam, selesai, pulang, udah itu aja. Gitu. Mungkin kadang-kadang juga gelisah ke masjid itu, kemudian jauh lagi di sini, maka harus naik motor, ya. Terus pulangnya hampa gitu, karena tidak ada pemaknaan di dalam batin kita itu tentang spiritualitas. Gitu. Makanya spiritualitas itu adalah sesuatu yang sangat penting. Pengalaman-pengalaman batin yang Allah turunkan ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita. Nilai kasih sayang itu perangkat spiritualitas, ya. Kemudian belas kasihan, kebijaksanaan, pengalaman puncak dan seterusnya. Nah, ketika tokoh agama ini berkata-kata yang kasar, yang mungkin karena dilatari beliau selalu berdakwah di lingkungan orang-orang bawah, orang-orang keras gitu ya, di dunia premanisme. Karena beliau ini unik, beliau ini dakwahnya di tempat pelacuran, di night club dan lain-lain, di dunia preman yang itu tidak disentuh oleh para kiai yang berada di comfort zone, ya. Kiai comfort zone itu kiai yang memilih tempat-tempat yang nyaman, ya, ustad-ustad gitu. Ya, kita ini milih teman-teman kita gitu. Coba kalau bukan teman-teman kita nggak berani gitu ya, gitu. Teman sendiri. Tapi beliau ini mengambil resiko untuk berceramah di dunia-dunia hitam, ya, preman dan seterusnya. Dia lakukan. Akhirnya bahasa-bahasa yang mungkin itu biasa di lingkungan preman dunia hitam itu tidak biasa di depan halayak pengajian, dilihat banyak orang, dan itu tidak pantas. Ketidakpantasan itu kemudian menyinggung perasaan publik, di mana-mana dibikin ini, kemudian truk yang ada gambar beliau juga dirobek dan seterusnya, ada kemarahan publik. Maka kemudian kan di dalam agama itu dalam hadis, man tawadu'a lillah rafa'allah, ya, man takabura wada'ahu. Jadi Allah itu sudah menyampaikan di dalam hadis, barang siapa yang tawadu karena Allah, dijamin oleh Allah tuh langsung diangkat derajatnya. Si tukang es itu, saya juga sedih juga ngeliatnya tuh ya. Kayaknya bahkan PM Malaysia Mahathir, ya, Mahathir apa tuh, Anwar Ibrahim. Yang tua-tua udah tahu nih, lupa saya. Umurnya udah 90 tuh. Ada yang seumur 90 sini. Pak Harun dulu ya. Pak Harun baru berapa, Pak? 65. 36. Ya udah, aturnya bertiga tuh lah. Sesama ini remaja masjid. Anwar Ibrahim tuh seumuran dengan siapa? Beliau 70-an umurnya. Prabowo kali ya. Prabowo berapa?
73 bagus ya. Ya. Sampai Anwar Ibrahim sini memberikan komentar. Saya juga sedih juga ngeliatnya tuh. Lagi nyari nafkah, ya, nyuhun itu dibilang goblok itu, aduh gawat itu. Publik marah akhirnya itu, Pak Mul, ya. Publik marah dan akhirnya beliau mengundurkan diri. Nah, Gus Baha ini kemudian mengundurkan diri karena seorang tokoh tidak perlu dipaksa dan segala macam. Dengan kesadaran moral dia mundur dengan nangis. Beliau juga sudah minta maaf. Pemerintahan kita respon, langsung sekretarisnya Prabowo nelpon, kemudian Gus Baha minta maaf dan kemarin mengundurkan diri. Dan komentar Prabowo juga cukup bijak. Dan itulah mungkin kenikmatan kita berada di negara yang demokratis, Pak Haji, negara yang demokratis yang juga punya spiritualitas yang tinggi, ya. Jangan sembarangan ngomong. Dalam Mahfuzat itu kalau nggak salah, salamatul insan hifdzil lisan, ya. Keselamatan seseorang itu bergantung pada keselamatan dirinya di dalam menjaga lisan. Itu contohnya mungkin. Walaupun dalam perspektif lain, ada juga yang ngomong bahwa Pak tokoh agama ini itu karena berada di lingkaran spiritualitas yang berbeda, dia dianggap sedang mengalami proses malamatiyah. Malamatiyah itu dalam konsep kewalian, ya, tarekat. Jadi gini, di dalam tarekat itu, dalam sufi itu, ini wallahu alam, ada sufi yang memang memilih tindakannya untuk dihujat dan dicaci maki orang. Ada wali itu tuh. Kok gitu? Karena di dalam diri kita itu selalu ada hawa nafsu yang menjerumuskan kita, gitu. Apa itu? Pujian, ya, pujian, penghormatan orang kepada kita itu bisa merusak sisi kebersihan batiniah kita, gitu ya. Kan kata ulama Imam Ghazali kalau nggak salah itu, ketika orang pintar berada di puncak kepintarannya, di sampingnya apa? Jurangnya, takabur. Orang kaya, jurang pinggirnya takabur. Orang berilmu, orang rajin ibadah, orang kaya, orang berilmu itu posisinya di puncak tertinggi, tapi di sebelahnya jurang terdalam. Seperti tadi hadis itu, man tawadhu'a lillah, ya, rafa'allah. Barang siapa yang merendah hati, diangkat Allah. Tapi barang siapa yang takabur, langsung dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu kisah yang dikisahkan oleh Said Agil, ya, ketua PBNU, yang dulu sebelum Gus Yakut, sebelum sekarang siapa? Yahya Sakub, ya. Sekarang Yahya Sakub. Periode yang lalu itu Said Agil Siraj, ya. Said Munawar Menteri Agama. Said Agil Siraj, ya. Said Agil Siraj menemani Gus Dur. Ya Pak Mul, ya. Kalau nggak salah itu. Siapa orang NU sini? Ustaz Haris. Menemani Gus Dur ke Arab untuk cari wali. Kita jalan, kita cari wali, gitu. Kemudian ada tuh satu pengajian, di situ ada kiainya, pakai udang-udang segala macam, pokoknya udah kayak orang soleh, kayak wali gitu. Ini kali Gus walinya, bukan, kata Gus Dur bukan. Jalan lagi,
Ada lagi orang yang kelihatan sosoknya kayak wali. Gus Dur mungkin ini kali, bukan. Sampai satu waktu ketemulah orang biasa saja di bawah pohonan, lagi tidak ngapa-ngapain juga. Nah, itu orangnya. Kamu temuin dia, minta doa. Turunlah Ki Agil tuh mendekat orang itu. Ya Syekh, mungkin gitu kurang lebih ya. Ya Syekh, saya diminta Gus Dur. Siapa itu Gus Dur? Itu teman saya. Saya diminta didoakan bersama Gus Dur. Doa apa? Karena kami sedang mencari seorang wali dan tidak ketemu. Kata Gus Dur, saya diminta doa kepada wali dan saya minta doa dari Syekh. Didoakan, setelah itu si Syekh itu jalan kemudian sambil maki-maki dirinya sendiri. Ya Allah, salah apa saya? Saya salah apa? Gitu. Sampai orang mengenali saya. Gitu. Jadi seorang wali itu orang berusaha untuk menutupi dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ingin dikenali bahwa dia seorang wali. Gitu. Dan seorang wali itu hanya bisa diketahui oleh seorang wali yang lain. Maka dalam literatur kita, Gus Dur itu disebut wali. Karena dia tahu siapa wali, siapa bukan tuh dia tahu. Gus Dur, presiden kita itu. Maka kuburannya sampai hari ini, ya, itu tidak pernah sepi dari orang pengunjung. Sebelum saya bahas itu, Gus Dur kan pernah berseteru tuh dengan tokoh agama di Indonesia, diajak muhabalah segala macam, ya. Dan Gus Dur itu enggak, di dalam sejarah dia berkuasa saat di demo Gus Dur mau dijatuhkan, ya. Itu kan ribuan orang NU sudah siap mati itu datang ke Jakarta, yang orang NU tuh. Karena Gus Dur mau dijatuhkan, mau di-impeach, ya, sidang istimewa MPR dipimpin oleh Amin Rais. Makanya kata Gus Dur, dua tokoh yang paling bertanggung jawab terhadap kejatuhan beliau itu adalah Amin Rais dan Megawati. Itu politiknya. Dan Gus Dur itu makamnya sampai sekarang dikunjungi banyak orang. Makanya kenapa tuh orang Masjid Raya ini sering berziarah, ya. Kita mau berziarah ke itu bagus, ke makam Sultan Hasanuddin, disukan oleh Pak Heri. Nanti mungkin kita atur ya. Tapi itu kuotanya cuma 15 sampai 20 katanya. Sebab ada, kita bisa dimasuk ke makam, ke depan makam Sultan Hasanuddin itu. Karena mungkin jaringan khusus itu ya. Ada jaringan khusus. Kenapa makam-makam orang-orang tertentu, wali itu dikunjungi banyak orang itu? Kenapa? Nih, yang mungkin suka ziarah, yang tidak suka ziarah biasanya agak-agak Wahabi gitu ya, Wahabi. Kalau di sini sih kayak nggak ada yang Wahabi ya. Sini suka tahlil ziarah ya semua. Ada satu kisah Imam Syafi'i itu ya. Imam salah satu mazhab yang dianut oleh kita, oleh mayoritas warga dunia. Imam Syafi'i itu, kata Ustaz Abdul Somad, manusia paling cerdas. Itu masih satu keturunan dengan Nabi itu, ketemunya di Abdul Manaf katanya. Masih satu jalur. Walaupun sekarang ada yang sedang persoalan gugat-menggugat tuh, masalah apa Famul masalah Ba'lawi segala macam ya. Tapi ini kalau Imam Syafi'i jelas. Itu katanya Imam Syafi'i kalau mau ke masjid itu telinganya ditutup. Karena dia sepanjang perjalanan kalau ada orang ngomong atau apa itu langsung inget ya. Langsung hafal. Ya, nggak kayak kita baca lama gitu, lupanya 3 menit langsung hilang. Ya, baca sejam 2 jam
hilangnya 2 menit langsung hilang, ya. Kecuali Pak Eko kali. Pak Eko apa ya Pak? Lagu itu. Gitu. Itu karena beliau tuh itu cerdas banget tuh Pak Haji Sigit. Saya pengen tuh punya otak kayak gitu tuh. Cerdas banget. Bahkan katanya ketika beliau datang ke Imam Malik, Pak Jalu, mau belajar kitab Imam Malik itu karangan kitabnya apa? Hadis, karangan hadisnya ya? Ada yang tahu? Al-Muwatta kalau nggak salah ya, Al-Muwatta. Dia mau belajar ke Imam Malik tuh, Pak Haji. Seperti Pak Haji mau belajar ke Ustaz Awas gitu. Ustaz Awas ada nggak? Ya, kamu belajar ke saya. Dia baru baca. Kamu harus baca Al-Muwatta dulu. Sudah, saya sudah baca. Kalau gitu kamu mungkin ditanya gitu ya, dicek gitu. Coba apa sih kamu udah belajar apa nih? Kata Imam Malik akhirnya, kamu tuh nggak cocok belajar sama saya. Kamu sudah menguasai sesuatu yang saya udah lama tulis kamu kuasai gitu. Udah saya kasih uang aja nih. Enak banget ya belajar dulu. Saya kasih uang kamu untuk mulai perjalanan dan cari guru yang lebih hebat dibanding saya. Bisa begitu itu ya. Saking cerdasnya itu Imam Syafi'i itu. Kadang-kadang kita mungkin kagak tahu tuh. Kita ibadah mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan kunut. Imam Syafi'i kunut, ya. Kalau Imam Malik juga kunut, cuman beda kunutnya. Kalau kata Ustaz Samad, kalau Imam Syafi'i itu kunutnya setelah ruku, kalau Imam Malik sebelum ruku. Yang tidak kunut itu Abu Hanifah, ya. Kemudian Imam Hambal. Yang baik kunut itu Imam Syafi'i dan Imam Malik. Nah, kembali kenapa kuburan orang-orang bertakwa itu ya, Habib segala macam, Habib apa namanya? Wali ya. Kan sekarang lagi sensitif nih antara Habib dan Wali lagi berantem. Jadi Imam Syafi'i itu katanya begini. Ini orang hebat nih. Kalau dia sedang ada masalah berat yang tidak bisa diselesaikan, dia itu berziarah ke makam Imam Abu Hanifah. Siapa Imam Abu Hanifah itu? Imam Abu Hanifah itu adalah imam pencipta mazhab yang pertama. Dan Abu Hanifah tidak ketemu dengan Imam Syafi'i. Abu Hanifah itu lahir tahun 80 Hijriah, meninggal tahun 1000 lama banget. Dari 80 Hijriah, meninggal 150 Hijriah. Imam Syafi'i baru lahir 150 Hijriah, itu baru lahir. Kok bisa gitu ya? Jadi Imam Syafi'i kalau dia lagi ada masalah itu datang ke makam Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i itu lahir di Palestina, tinggal kemudian di Mesir. Kalau Abu Hanifah di Irak makamnya itu, di Baghdad ya, Baghdad. Jadi kalau Imam Syafi'i lagi ada masalah, beliau pergi dan datang ke makam Imam Abu Hanifah. 7 hari sholat di situ, berdoa di situ, mendoakan Imam Abu Hanifah, baca Quran di situ, ya, membuka majelis taklim di situ, pengajian, ya. Dan ini uniknya, Abu Hanifah itu kalau sholat subuh tidak pakai kunut. Kalau Imam Syafi'i pakai kunut. Tapi saat Imam Syafi'i berada di dekat makam Imam Abu Hanifah yang tidak kunut saat sholat subuh, Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Padahal beliau imam yang mensunahkan bahwa kunut itu sunnah. Cuman karena Abu Hanifah itu tidak pakai kunut, dia sholat tidak pakai kunut. Ditanyalah oleh muridnya, ya Syekh, mungkin gitu ya, ya Maula ya, kenapa Anda kan penganjur kunut, kenapa tidak sholat subuh tidak pakai kunut?
karena itu merupakan penghormatan saya dan adab saya kepada Imam Abu Hanifah. Ini ingat nih orang-orang Islam, betapa akhlak dan etika imam itu kepada imam yang lain, gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau murid-muridnya Abu Hanifah sedang berkunjung ya ke pengikut Imam Syafi'i, pakai kunut gitu, meski dia tidak pakai kunut gitu. Makanya mungkin kalau kita sholat harus bergantung kepada imam di mana kita sholat. Kalau imam lagi sholat pakai kunut, kita ikut kunut. Bukan soal keyakinan pribadi, tapi soal etika seperti yang dipertunjukkan oleh Imam Syafi'i kepada Imam Abu Hanifah. Sebaliknya, pengikut Ibu Abu Hanifah ketika sholat dengan pengikutnya Imam Syafi'i atau dengan Imam Syafi'i, dia ikut kunut. Ini bukan soal yakin keyakinan, bukan, soal etika, adab, gitu ya. Sama ketika tokoh NU bersama tokoh Muhammadiyah itu pergi naik haji bersama, kalau dulu bulan-bulanan, saya lupa namanya itu, dari Muhammadiyah itu kalau nggak salah Buya Hamka, dari NU-nya itu Idham Khalid kalau nggak salah, Idham Khalid. Masing-masing antara keduanya jadi imam kadang-kadang ya. Kalau Idham dari NU sedang mengimami Buya Hamka gitu, kalau saya mohon maaf kalau salah, Buya Hamka, maka tidak pakai kunut. Tapi saat Buya Hamka mengimami Idham Khalid, dia pakai kunut gitu. Jadi bergantung kepada orang yang dihargainya gitu. Nah, kenapa Imam Syafi'i kalau ada masalah itu datang ke makam Imam Abu Hanifah? Karena kata para mufassir, di makam orang bertakwa itu di situ berebut para malaikat mengamini orang yang ziarah, mungkin ziarahnya dengan benar ya, yang ziarah ke makam orang soleh dan orang bertakwa, berebut itu. Dan salah satu doa yang paling mustajab itu adalah doa yang diamini oleh para malaikat. Gitu. Kenapa pengajian ini? Ini ada malaikat yang hadir. Disitulah malaikat mencoba mengaminkan doa-doa kita yang sedang pengajian kayak gini. Doa-doa yang sedang ziarah ke kuburan orang-orang soleh, orang-orang bertakwa, kuburan para wali, kuburan para imam ya. Kenapa tuh orang? Jadi ketika orang datang ke makam itu, bukan dia minta ke makamnya, bukan. Imam Syafi'i bukan meminta doa kepada Abu Hanifah, bukan, tetapi minta karomahnya. Apa namanya? Tabaruk ya, wasilah. Minta tabaruknya karena ini orang soleh, kan orang soleh itu syuhada itu dalam konsep agama kita hidup, dia ruhnya itu masih. Orang soleh syuhada itu nggak mati itu. Gitu. Jadi tabarukan kepada orang soleh pertama, yang kedua memanfaatkan momentum karena disitulah ribuan malaikat, banyak malaikat yang sedang hadir yang mencoba mengaminkan doa penziarah di kuburan orang-orang soleh dan bertakwa itu. Nah, orang biasa mah kan biasa, nggak ada banyak orang yang hadir ya, karena memang tidak punya privilege, tidak punya hotline gitu, tidak punya apa namanya istilah kalau dalam pemerintahan, bukan ring satu gitu ya. Kalau di kuburan orang-orang soleh, orang-orang wali, orang-orang ini tuh itu ring satu gitu ya. Sama kita misalnya kalau mau berhubungan dengan Prabowo ya, kalau saya nggak punya jaringan apa-apa gitu. Tapi misalnya kalau Pak Agus temennya
apa tuh sekretarisnya Pak Prabowo kayak siapa? Mayor Teddy misalnya. Wah, itu cepet itu. Mayor Teddy kemana aja yang ngintil terus dengan Prabowo kan. Ada terus gitu. Jadi itu konsepnya. Nah, kembali tadi spiritualitas ya. Jadi kalau Indonesia alhamdulillah berada di lingkungan yang demokratis sekaligus spiritualitasnya tinggi. Orang-orang senang ziarah gitu. Cuman kadang-kadang yang melakukan ziarah itu harus menjelaskan tadi itu. Kadang-kadang saya juga oh gitu ternyata ya gitu. Ternyata kayak gitu tuh. Mudah-mudahan kiai-kiainya menjelaskan tuh ketika memimpin bus-bus untuk berziarah tuh di situ penjelasan. Bukan minta ke makamnya, bukan. Itu hanya tabarukan, tapi minta momentum supaya didoakan oleh para malaikat itu. Maka kadang-kadang kenapa orang ketagihan ziarah itu karena mungkin hajat-hajatnya itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ini termasuk gini, misalnya sekilas yang kemarin pilkada itu ya. Yang mungkin di sini ada yang sambil lalu aja dukung gitu, dan ada yang tidak dukung segala macam. Pilkada ini juga termasuk juga pilpres. Jadi gini, kata para ulama yang paham, persoalan politik itu bukan hanya persoalan hitung-hitungan akal biasa, gitu ya. Dia kemudian punya banyak pemilih, kemudian dipilih. Tapi ada wilayah-wilayah spiritual, kan ada tuh orang setiap hari dicaci maki, gitu, di medsos di mana-mana, tapi tetap terpilih, gitu. Kuat gitu. Jadi kalau orang spiritualitasnya sudah kuat, di backing dalam tanda kutip oleh kekuatan-kekuatan rohani, kekuatan-kekuatan gaib, itu sulit dijatuhkan, gitu ya. Tapi kalau dia ini, kalau orang Jawa mungkin ada yang mengenal tentang Wahyu Keprabon. Ya, orang Jawa. Wahyu Keprabon itu isyarat kuasa dari langit. Katanya ketika masa Presidenan Soeharto, Ibu Tin meninggal, itu Wahyu Keprabonnya Soeharto tuh mulai melayang-layang. Kalau nggak salah Ibu Tin tuh meninggal 92 ya. Soeharto jatuh 97 kalau nggak salah. Jadi Wahyu Keprabon itu adalah kekuatan kekuasaan gaib yang di atas gitu, yang itu dia nggak bisa dipaksa, dia akan hanya hinggap di kepala atau menjadi mahkota kekuasaan orang-orang tertentu yang punya, yang direstui oleh langit gitu, oleh Allah dan kekuatan-kekuatan gaib. Dan isunya dalam beberapa hal ini antara sekarang sedang berseteru antara Ki Imaduddin ya dengan kalangan Ba'lawi. Itu Ki Imaduddin itu memang sudah direstui oleh langit gitu. Ada kekuatan langit. Kebetulan beliau turunan Sultan Hasanuddin ya dari Banten. Jadi punya kekuatan-kekuatan itu. Maka di dalam kekuasaan itu uang, popularitas dan segala macam mungkin ada yang berhasil, tapi kalau langitnya nggak menentukan, nggak mengeksekusi, dia susah. Misalnya ini calon gubernur Banten, kebetulan beberapa hal saya tahu di situ, Airin Rahmidian itu dia bayangkan hitung-hitungan politiknya udah pasti menang. Pertama, dia keturunan dari Trah, darah biru Banten, bertahun-tahun tuh ya. Terus saat kampanye pilpres ya, kan pileg legislatif di Banten, dia itu pemenang, Pamul ya, pemenang 230.000 pemilihnya, udah leading tuh. Pertama dia darah biru elit. Kedua, saat dia kan sebelum jadi calon gubernur tuh jadi calon DPR dulu, DPR RI, menang. Kampanyenya sudah 2 tahun 3 tahun lebih, harusnya menang.
Di Tangsel waktu beliau jadi wali kota menang, popularitasnya tinggi. Tiba-tiba dia bersaing dengan Andra Sony yang didukung oleh Kim Plus yang baru dikenal orang itu mungkin setahun. Ya, Airin sudah 70% elektabilitasnya, dia baru 30%. Singkat cerita ujungnya kalah. Airin hanya menang di Tangerang Selatan dengan daerah satu lagi mana gitu, Cilegon. Sisanya Andra Sony. Analisa akal biasanya itu karena di hari haknya pendukung Airin sudah menang, udah yakin, ada mungkin banyak yang nggak datang, nggak, kurang militan gitu, nggak sampai titik akhir pencoblosan. Analisa ininya, akalnya. Tapi analisa non akalnya mungkin takdirnya tidak ke Airin gitu. Saya sendiri itu para pengamat sendiri bingung itu, gimana itu menjelaskannya. Andra Sony siapa gitu, orang Padang pula gitu ya, bukan soal etnisnya, dia nggak dikenal sama orang. Tapi kemudian analisa akal biasanya karena didukung oleh Kim Plus, kekuatan. Pokoknya kalau istilahnya tuh wahyu keprabonnya sudah di kalangan itu gitu, itu susah. Walaupun terakhir di DKI itu kabarnya sudah putaran 1 ya, Pramono dan Rano yang menang. Mungkin di situ juga wahyu keprabonnya, spiritualitasnya. Jadi itulah mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi ini, bahwa segala peristiwa besar atau peristiwa kecil di Indonesia dan di dunia ini selalu ada keterlibatan kekuatan-kekuatan gaib, kekuatan-kekuatan ruhani, spiritualitas ya, selalu ada itu dalam skala yang paling kecil dan skala yang paling besar. Apalagi urusan kekuasaan ya, walaupun dikalkulasi misalnya 2029 nanti akan ada lagi pertarungan ya antara Prabowo dan Anies gitu ya, tapi saya nggak tahu tuh nanti terjadinya kayak gimana gitu ya. Tapi ya sekali lagi kita bicara politik, tapi harus menggunakan toleransi yang ditunjukkan oleh Imam Syafi'i kepada Abu Hanifah. Ya, beliau ini adalah orang yang hormat dan bertoleransi dengan perbedaan antara kita sejauh itu punya kebenaran. Jadi alhamdulillah Indonesia berada di kebiasaan demokratis dan kebiasaan spiritualitas. Yang kedua, mari selalu dalam setiap langkah dan upaya kita, spiritualitas itu hal yang sangat penting yang tidak bisa kita abaikan, karena kita akan kehilangan kenikmatan dan nilai-nilai positif kalau kita mengabaikan spiritualitas, termasuk pengajian ini. Itu saja, mohon maaf, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan doa-doa kita, hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu sedikit kisah yang dialami oleh Nabi Musa, kenapa doa istisqonya tidak dikabul oleh Allah ya. Tadi kan saya bicara doa bisa dikabul karena diaminkan Allah. Tapi ada doa yang tidak bisa dikabulkan kalau ada di antara kita itu pelaku adu domba, provokator. Nah, itu. Kalau ada provokator dalam satu jamaah berdoa, doanya nggak dikabul, ya. Insya Allah di sini nggak ada ya. Jadi ingat, kalau ada provokator, dia mau ikut doa, dia suruh pulang aja. Karena doa kita itu bisa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kisahnya Nabi Musa berdoa kepada Allah saat istisqa untuk menurun hujan, tapi kata Allah susah, doa kamu nggak bisa nyambung. Sebab apa? Ada di antara umatmu seorang pengadu domba dan provokator. Jadi kenapa bahayanya provokator itu? Bukan cuma di bidang politik, tapi di bidang urusan kemakbulan sebuah doa. Itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.